Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun teman pemilih. Rampes ya. Oke, selamat datang di podcast Tasik, talk asik seputar informasi kepemiluan yang menghadirkan inspirasi dan gagasan segar seputar demokrasi dan kepemiluan Indonesia. Teman pemilih, sebelum kita mulai obrolan hangat pada hari ini, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, share, dan klik tombol loncengnya ya, serta follow semua medsos KPU Kota Tasikmalaya di bawah ini. Oke, senang sekali bertemu kembali dengan saya Yulvita Gumanti. Kembali hadir menemani teman pemilih semua dimanapun berada dalam episode kali ini yang sangat penting, yaitu kolaborasi antara kampus dan masyarakat dalam mendukung pemilu yang berintegritas. Bersama Universitas Bina Sarana Informatika Tasikmalaya, kita akan menelusuri bagaimana peran dunia akademik dan masyarakat dapat bersinergi untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Oke, boleh ya, saya mau kasih pantun dulu ya. Saya minta cakepnya ya, semua yang di ruangan podcast ya. Oke, pergi ke taman memetik bunga. Cakep. Harumnya semerbak sepanjang jalan. Cakep. Podcast dibuka dengan hati gembira. Cakep. Semoga obrolan nanti penuh dengan wawasan. Terima kasih. Oke, mari kita mulai perjalanan podcast kali ini dan catat ya teman pemilih semua bagaimana kolaborasi nyata bisa menjadi fondasi yang kuat bagi demokrasi yang berkelanjutan. Dan tentu saja saya di sini tidak sendirian ya teman pemilih. Di ruang podcast ini saya akan memperkenalkan sekilas narasumber. Kita tim podcast sangat senang sekali dan bangga dan juga bahagia karena kehadiran narasumber yang sangat istimewa dan luar biasa. Mari kita sambut Bapak Agung Baitul Hikmah Eskom Mkom sebagai Kepala Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Tasikmalaya. Halo Bapak. Assalamualaikum. Pagi. Apa kabar Bapak? Baik Ibu. Luar biasa cerah sekali Bapak jawabannya ya. Kayaknya dari jawaban yang singkat juga kita nanti pengen menggali ya Bapak. Bapak ramah sekali, terima kasih. Saya punya pantun buat Ibu. Boleh, pantun dulu Pak. Boleh pantun balasan ya Pak ya. Iya, tadi kan Ibu pergi ke taman. Saya juga bikin pergi ke taman. Pergi ke taman juga. Oke, lagi musim ya. Cakep ya Kak, cakep ya. Boleh. Pergi ke taman melihat bunga. Cakep. Bunganya mekar, indah terasa. Cakep. Senang sekali hati berjumpa Cakep. dengan Bu Yulvita yang ramah dan cantik juga. Oh ya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya. Kalau saya berbicara dengan Bapak tuh wah kayaknya jago banget nih IT-nya nih. Apalagi nanti kita bakal menggali ya, menggali lebih dalam ya. Jadi sebelum kita ke pertanyaan, boleh ya Bapak, teman pemilih di sini semua pengen berkenalan. Bapak tuh siapa? Kemudian boleh ya kita menanyakan latar belakang Bapak, kemudian perjalanan karir dan juga kesibukan Bapak hingga saat ini. Dengan hormat Pak kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yulvita waktunya dan saya izin berterima kasih juga buat KPU Tasikmalaya ya yang sudah mengizinkan saya untuk mengisi di acara ini. Baik, mungkin perjalanan karir saya cukup panjang Bu. Kalau dimulai itu tahun 2005 2025 berarti udah 20 tahun saya berkarir di dunia dosen. Itu bermula waktu itu saya mengajar di kampus Purwokerto Bu. Di kampus BSI Purwokerto 2005, kemudian saya dipindah ke kampus Tasik 2010 dan 2018 saya dipindah ke kampus Bandung. Ya, dekat rumah Ibu itu. Oh. Di Antapani ya. Oke, Nah, Bapak. 2019 saya pindah lagi ke Kota Tasik. Ya, karir saya merintis dari awal Bu.
perjalanan panjang 2005 sampai 2025 ini. Kemudian aktivitas yang lain, selain saya dosen di Universitas Bina Sarjana Prameka, saya juga dosen di Universitas Terbuka, Bu. Dan saya sebagai reviewer jurnal di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan terakhir ini saya sebagai partner of DIKO. Itu adalah Itu digital komunitas, Bu. digital komunitas, teman digital pemilih ya. komunitas Oh ya. Yang saya di situ perannya sebagai narasumber. Masya Jadi Allah, kalau Ibu biasa. mengundang saya lewat DIKO saja. Oh, kayaknya langsung aja datang aja ke Universitas BSI ya teman Boleh, pemilih ya. Itu mungkin, Bu, kegiatan saya. Selain Ya. itu saya juga sebagai asesor kompetensi di SMK. Ya, selain itu saya juga sebagai dosen lah. Inti utamanya saya sebagai dosen sih. Selain kegiatan yang lainnya. Wah, teman pemilih ya, ternyata memang latar belakang Bapak ini sudah sangat berkecimpung lama ya Pak ya di Betul, Bu. dunia 20 tahun. pendidikan 20 tahun. Jadi teman pemilih banyak nih pengalaman yang nanti digali ya Pak ya. Boleh. Ada nggak sih Pak apa ya Pak semacam yang berkesan gitu Pak selama 20 tahun berkecimpung di dunia pendidikan? Kesannya yang utama tujuan kami sebagai dosen mencerdaskan anak bangsa sih, Bu. Itu sih yang utama, kami sih nggak jauh dari itu. Tujuannya mencerdaskan anak bangsa. Teman pemilih catat ya. Oke, Pak, kita pengen menanyakan ya Pak ya, pengalaman pertama nih Bapak ada nggak sih Pak yang berhubungan dengan pemilu dan demokrasi Pak? Kebetulan pertama kali saya memilih itu sekitar usia 17 tahun ya. Kalau 17. mungkin kalau dihitung dari usia saya sekitar 23 tahun yang lalu, Bu. Iya. Saya mulai memilih waktu itu 17 tahun yang lalu itu tahun berapa ya, Bu, kira-kira ya? 2025 dikurangin 17 tahun. Waktu saya usia 17 tahun itu berapa ya? Sekarang 42 dikurangin 17. 23 tahun yang lalu, Iya, ya sekitar tahun 2000-an lah ya, saya itu mulai memilih. Pengalaman pertama saya memilih, ya saya sebagai kaum milenial dulu mungkin ya, Bu ya, merasa bahwa memilih itu adalah hal yang wajib. Karena kita harus memilih pimpinan. Nah, Ya. maka dari itu saya sangat berkesan tuh waktu itu memilih anggota DPR waktu itu ya, Bu ya, kalau nggak Iya, salah. Pak. Karena presidennya langgang waktu itu ya. Berarti di usia Bapak yang masih sangat muda, 17 tahun aja Bapak tidak cuek ya Pak ya. Jadi betul-betul bahwa arti penting memilih ini sudah tertanam sejak usia Iya, Bu, muda. betul. Oke. Nah sekarang Pak kita mau tanya nih ya Boleh, teman boleh, Bu. pemilih ya. Siap. Bagaimana sih Pak peran strategis perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas demokrasi khususnya terkait edukasi pemilu berintegritas? Ya, peran perguruan tinggi itu sangat penting, Bu. Terutama perguruan tinggi itu kan punya namanya riset. Nah, riset itu sangat penting gunanya untuk melihat hasil daripada demokrasi kita kali ini. Dan juga di kampus itu mempunyai peran utama untuk mendidik dan memberikan edukasi terutama literasi digital. Ya, karena kampus itu mempunyai peran penting sebagai sarana diskusi antara mahasiswa ya dengan kami selaku perguruan tinggi terkait dengan bagaimana pemilu itu yang jujur dan adil sehingga nanti membentuk sebuah integritas di dalamnya. Mungkin itu peran penting, Bu, sangat penting sekali. Berarti memang tadi diadakan ada forum-forum diskusi ya Pak ya? Iya. Kalau di Universitas BSI seperti apa Pak Kebetulan forum-forum diskusinya? Kami sudah bekerja sama dengan KPU Kota Tasikmalaya. Contohnya di bulan November tahun 2024, Bu. Alhamdulillah. Nah, kita bekerja sama dengan KPU terkait dengan touring demokrasi. Oke, Nah, touring demokrasi ini kayaknya Gen Z tertarik Gen Z, sekali ya Pak ya dengan Betul, kata-kata betul. touring itu ya. Betul. Nah, di sana KPU mencoba mensosialisasikan terkait dengan partisipasi Gen Z. Bagaimana Gen Z supaya dia bisa memilih dan tidak apatis. Nah, biasanya kan Gen Z sering apatis, Bu. Karena terbentuk
polarisasi dari medsos ya kan, biasanya kan ada hoax dan sebagainya, sehingga itu menurunkan minat Genji. Nah, kita bekerja sama dengan KPU Kota Tasikmalaya di bulan November 2024 waktu itu namanya Touring Demokrasi. Touring Demokrasi. Sepertinya ini sangat efektif sekali ya Pak, langsung kena ya Pak ya. Waktu itu animonya seperti apa Pak? Luar biasa Bu. Oke, luar biasa. Bahkan kami waktu itu pesertanya kurang lebih 300-an ya. 300 dengan target awal berapa Pak? Target awal kita hanya sosialisasi biasa. Wah, luar biasa, di luar ekspektasi dong seperti itu ya Pak ya. Antusiasme mahasiswa kami terutama BSI itu sangat luar biasa. Kemudian yang kemarin terakhir nih acara September 2024. Ya. Nah, kami undang juga KPU untuk sosialisasi terkait dengan pemilih baru. Pemilih baru usia? Tentang usia berapa Pak? Semester 1 itu kira-kira lulus SMA tuh 17 tahun lah. Oh. 17 tahun. Maba ya, mahasiswa Maba, baru atau apa istilahnya Pak? Istilahnya mahasiswa baru. Oh, mahasiswa baru ya. Itu masuknya masih genjet kayaknya Bu ya. Genjet. Kemarin itu September, alhamdulillah deh KPU sudah melakukan sosialisasi terkait itu. Berarti Pak memang diperlukan daya kreativitas yang bisa masuk ke segala Pak segmen ya Pak ya. Dan itu Pak baru yang pertama atau memang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan Pak? Kalau kegiatan kebetulan kan kita baru MOU tuh tahun 2024 ya. Jadi langsung ya Pak langsung, ya. Kita langsung terjun ke sana. Langkah konkretnya itu langsung ya, sat-set ya Pak ya. Atau apa istilahnya Pak? Luar biasa. Rencana ke depan ada lagi Pak? Rencana ke depan itu kegiatan itu akan tetap continue Bu. Tetap continue. Bahkan kami berencana setiap semester kita melakukan edukasi dengan KPU. Ada kesulitan nggak Pak? Kan biasanya kalau di kampus tuh ada. Pas kacamata dulu. Boleh silakan Bapak. Teman pemilih, kayaknya bapaknya sangat semangat berapi-api ya sampai lepas kacamata ya. Ini cukup gerah juga ya. Cukup Mas. Sepertinya perbincangan kita mulai menghangat mungkin ya Pak. Jadi Pak tadi kalau di kampus itu kan ada berbagai jurusan ya Pak ya. Nah bagaimana menyatukan Pak dari yang berbeda-beda jurusan tapi bisa memiliki kesamaan seperti itu Pak? Nah, kesamaan visi karena kami Bu secara kontinu melakukan tadi Bu kegiatan literasi digital, webinar seperti pertemuan akademik, kami libatkan semua di situ. Kami gabungkan dalam satu forum diskusi atau istilah lainnya fokus group discussion (FGD). Nah, kami libatkan juga KPU di situ. Oke. Jadi memang literasi digital ini Pak, apalagi kan ini kampusnya kampus IT ya Pak ya. Betul. Jadi memang sangat masuk sekali ya Pak ya. Dibanding misalnya apa kelebihannya Pak? Ini contoh sederhananya proses demokrasi di pemilihan ketua BEM. Ketua BEM. IT itu kita pakai. Kita membuat sebuah aplikasi voting. E-voting? E-voting. Okay. Jadi bisa real time Bu. Bisa real time. Si mahasiswa bisa langsung lihat hasilnya. Nah itu salah satu proses demokrasi juga sih di bidang IT yang kami lakukan. Oke, jadi e-voting sudah berjalan di kampus sudah, ya Bu. Pak ya? Itu bahkan itu sudah sejak lama. Kita terapkan waktu itu sejak tahun 2018. 2018 Pak. Kegiatan e-voting itu kita sudah terapin sih. Jadi siswa bisa langsung milih. Jadi si kandidat BEM itu bisa langsung memposting visi misinya. Visi misi langsung diposting di aplikasi tersebut sehingga si pemilih bisa lihat langsung tuh. Bisa lihat langsung visi misi kandidat calon ketuanya. Dan mereka bisa langsung milih kandidatnya. Oke, kayaknya kalau misalnya kita perdalam ini menarik ya Pak ya, e-voting ini. Tapi nanti kayaknya ini pertanyaan banyak nih teman pemilih ya. Jadi pengen tahu lebih dalam ya. Tapi Pak kita pengen lebih mendalamnya mengenai dalam konteks kolaborasi ya Pak ya. Bentuk kerjasama seperti apa yang paling efektif nih antara kampus dan masyarakat untuk memperkuat literasi pemilu? Boleh. Kebetulan alhamdulillah nih ya, tadi sudah saya jelaskan di awal, KPU Kota Tasik sudah melakukan MOU secara tematik dengan BSI. Nah bukti realnya yaitu tadi melaksanakan webinar, ya kemudian tadi acara apa tuh yang Touring Demokrasi. Nah itu kita udah lakukan. Kalau saran saya sih mungkin ke depannya kita bisa masukin
kolaborasinya di kurikulum, Bu. Kurikulum. Berarti berapa SKS gitu maksudnya, Pak? Boleh. Oke. Mungkin bisa menggantikan berapa SKS untuk mata kuliah apa, mungkin yang lebih cocok terkait dengan kesadaran demokrasi ini. Berarti nanti apa namanya dosen tamu mungkin ya istilahnya. Boleh. Dosen tamu dari KPU gitu Iya. ya, Pak ya. Boleh, Bu, nanti. Kalau ke BNN sih kita sudah pernah lakukan itu. Jadi BNN jadi dosen tamu kita mengisi di situ bahaya narkoba dan sebagainya. Mungkin kedepannya bisa tuh, Bu, dari pihak KPU terutama Kota Tasikmalaya mengisi acara di kami menjadi dosen tamu. Oh ya. Terus saran saya bisa juga dilibatkan train to trainer. Train to trainer. Jadi si KPU mentrain mahasiswa kita. Nah, nanti alumni dari mahasiswa kita yang diberi train, dia bisa mensosialisasikan lagi ke adik kelasnya. Itu saran saya seperti itu sih, Bu, bentuk kolaborasinya. Train to train ya namanya. Train to trainer gitu ya. Apa ya? Istilahnya ini ya teman pemilih ya. Jadi banyak nih kita vocabulary-nya. Jadi si KPU mendidik mahasiswa kami. Nah, mahasiswa hasil didikan KPU itu mentraining ke mahasiswa yang lain gitu, atau adik kelas yang lain. Jadi nggak putus mata rantainya. Betul. Ya Pak ya. Saya manggilnya Pak dosen atau Bapak ketua atau Bapak apa Pak? Bagusnya Pak. Jangan Pak. Bapak apa ya? Saya ini soalnya pertanyaannya agak lumayan ini Pak. Kalau Abah kayaknya belum cocok. Jangan, Pak dosen saja. Pak dosen boleh. Pak dosen, siap Pak. Oke, Pak tadi tantangan utama nih Pak ya, yang dihadapi oleh kampus dalam mendorong partisipasi politik yang sehat di kalangan mahasiswa Pak. Oke, tantangan utamanya tadi Bu, Gen Z. Ya. Kadang kan Gen Z sering nerima hoax tuh Bu. Oke, hoax. Waktu kemarin terkait dengan hoax. Salah satu pasangan kandidat kan banyak sekali black campaign. Nah itu tantangan utama kami menurunkan tingkat kepercayaan daripada Gen Z itu sehingga mereka malas untuk milih. Nah, mungkin itu butuh literasi digital tadi supaya meningkatkan kepercayaan Gen Z terutama ya. Karena kan mahasiswa tuh Gen Z ya. Ya. Nah itu meningkatkan literasi digital bahwa hoax ya dan sebagainya itu perlu dikaji ulang dan perlu diadain sosialisasi yang lebih mendalam. Oke, berarti itu langsung kepada strategi praktis ya Pak ya, betul. Yang memang langsung dilakukan ke masyarakat, ke mahasiswa ya Pak ya. Oke, selain itu ada lagi nggak Pak? Karena pastilah yang namanya hoax itu kan kadang-kadang ya Pak ya dibumbui jadi beredar jadi wah cepet banget lah Pak. Istilahnya apa tuh Pak kalau itu tuh Pak? Jadi yang beritanya tadinya satu kalimat bisa jadi wah gitu. Apalagi sekarang yang tren yang kemarin tuh ya, yang Menteri Keuangan kan ya diberikan video PO3 sehingga kan masyarakat percaya tuh bahwa itu benar videonya, padahal kan bukan. Nah mungkin kita lakukan edukasi terkait itu. Dan sekarang AI juga bisa kadang-kadang kalau yang misalnya kita nggak tahu ya teman pemilih kadang-kadang gitu tuh itu tuh bener nggak ya, atau misalnya hasil rekayasa AI kan seperti itu ya Pak, ada yang dimodifikasi ya Pak ya, itu gimana Pak? Ya itu kembali lagi ke regulasi Bu, regulasi pemerintah kan, di mana di dalamnya kan ada kode etik ya. Ya, oke. Ada undang-undang ITE ya kan, nah sebagainya. Itu mungkin bisa lebih disosialisasikan kembali. Oke, Pak, ada nggak pengalaman unik nih Pak nih, ketika misalnya tadi ya Pak ya untuk hoax ini nih sampai yang istilahnya sosialisasi, kemudian tadi ya literasi digital, tapi kan kadang-kadang ada aja gitu Pak yang cuek gitu Pak, ketika misalnya kita menyampaikan, ada nggak sih Pak pengalaman yang unik yang misalnya ngeyel gitu, udah dikasih penjelasan tapi tetap aja gitu Pak, misalnya terbawa oleh isu-isu yang salah gitu Pak? Nah kadang gitu ya Bu ya. Kadang mahasiswa itu apatis ya, nggak mau milih saya nggak mau milih karena kenyataannya bahwa dia seperti itu. Nah mungkin kita bukan ke kandidatnya, tapi kita lebih ke isunya. Oke, berarti lebih ke isunya ya Pak ya. Lebih ke isunya yang real di lapangan.
bukan ke fokus ke kandidatnya. Oke. Mungkin bisa dilihat dari visi misinya, apakah sesuai dengan kita atau tidak. Itu Iya. mungkin. Teman pemilih baru 3 pertanyaan nih, tapi udah beranak ya. Berapa pertanyaan lagi nih? Bapak, kita pengen tahu juga nih, ini gimana ya Gimana? masyarakat Ya. dapat berperan aktif sebagai mitra kampus dalam mengawasi proses pemilu agar terlaksana secara jujur dan adil. Oke, terkait dengan pengawasan ya Bu, Ya, mungkin ke depannya ini di kalangan kampus ya. iya. Mungkin di kalangan kampus ke depannya mahasiswa kita dilibatkan Bu di acara-acara seperti kemarin tuh TPS ya. Kita tempatkan mahasiswa itu di TPS. Kemudian mahasiswa bisa melaporkan secara langsung data-data terkait dengan kandidat pemilihnya dan sebagainya. Mungkin itu Bu, saran saya sih seperti itu. Mahasiswa dilibatkan di kegiatan di pemilu. Oke, kayaknya juga yang di badan ad hoc kemarin juga ada beberapa mahasiswa ya? yang magang atau apa ya istilahnya ya Pak ya, ikut berpartisipasi Pak. Nah itu salah satu juga sih Oke, sebenarnya. oke. Berarti memang udah ada ya Pak ya keinginan dan Sudah. juga ada yang sudah langsung terjun lah, terutama yang memang sudah biasa dengan aktif di organisasi ya Pak ya. Betul. Jadi memang pengalamannya sudah tidak diragukan lagi ya teman pemilih. Kayaknya di sini teman pemilih juga banyak nih dari Iya. yang dari Betul. BEM mungkin ya, Sivitas Akademika, Betul, Bu. atau dari seluruh aktivis lah ya yang di sini hadir mendengarkan bahwa kita juga silahkan kita juga membuka peluang ketika akan bergabung Betul. menjadi penyelenggara di tingkat badan ad hoc seperti itu ya Pak ya. Siap. Oke. Nah terus Pak tadi ya sejauh mana program pengabdian masyarakat di kampus telah berkontribusi pada upaya peningkatan partisipasi pemilih dan pencegahan pelanggaran pemilu. Nah itu sudah kami lakukan Bu, pengabdian masyarakat diantaranya melalui KKN, Kuliah kerja kuliah nyata. kerja nyata. Kalau kami ada juga istilah KKP, kuliah kerja praktik. Ah. Nah itu di sana kita libatkan juga mahasiswa untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan. Apa bedanya KKN dengan KKP Pak? Kalau KKP itu lebih ke praktikum. Oh praktikum. Oke. Kalau praktikum berarti lebih ke teori maksudnya Pak? Teori, betul. Berarti kayak tadi ya pembuatan seperti aplikasi e-voting. Betul. Oke. Aplikasi voting, aplikasi yang lainnya itu kita coba terapkan. Aplikasi apa lagi Pak selain e-voting? Sejauh ini yang berhubungan dengan kegiatan demokratis ya e-voting. Bu. Ah iya. Nanti the next ada lagi kayaknya Pak. Betul. Bahkan saya mempunyai ide Bu, bagaimana kalau kita integrasikan AI tersebut dengan aplikasi yang namanya chatbot. Chatbot Pak. Jadi masyarakat bisa langsung berkomunikasi Bu. Biarkan AI yang ngerjainnya. Jadi Ibu secara real time tidak harus menggunakan manusia, chatbot itu yang akan membalas. Saya sih pengennya seperti itu. KPU Kota Tasik punya sebuah aplikasi chatbot. Kayaknya belum ada ya Bu ya? Tim podcast ada yang ini? Tim podcast. Boleh lah direncanakan aja Bu. Direncanakan. Boleh Ibu misalnya Masukan ya, kita Masukan. catat ya Pak ya sebagai masukan ya Pak ya. Jadi kan bisa secara interaktif langsung. Jadi pas respon kan Bu, kalau pakai chatbot pas respon, nanya apa terkait dengan apa, bisa kita langsung jawab. Oke ya teman. Boleh Bu, nanti mahasiswa kami ditugaskan di sini untuk membuat aplikasi itu. Oh ya, ini kayaknya teman pemilih mulai ini nih, mulai jadi tertarik dengan dunia IT ya. Boleh Bu, silakan. Oke Pak, apakah terdapat model kolaborasi yang sudah terbukti efektif di daerah tertentu yang bisa dijadikan contoh bagi kampus lainnya Pak? Boleh, contohnya tadi BSI Tasikmalaya MOU dengan KPU Kota. Ya, kan? Jadi si KPU-nya ngadain seminar, webinar di kampus kami. Oke. Boleh Bu, itu salah satu keunggulan kami, kampus BSI sudah bekerja sama dengan KPU Kota Tasik. Iya dan memang
dari beberapa lulusan, bukan lulusan yang masih mahasiswa ya Pak ya, itu memang sudah berkolaborasi, jadi ikut membantu kami di sini penyelenggara pemilu di kantor ya Pak ya. Boleh tuh kampus lain. Oke, iya kampus lain silahkan. Kami sangat terbuka lebar ya Pak ya untuk melakukan MOU kerjasama dengan KPU Kota Tasikmalaya. Ini baru berapa Bu yang MOU di sini? Baru 2 untuk kampus ya Pak ya. Nanti sudah banyak Pak yang insya Allah nanti kita akan melakukan MOU dengan beberapa kampus universitas yang ada di Kota Tasikmalaya. Berarti kita yang pertama ya Bu ya. Kalau yang pertama saya harus tanyakan dulu. Yang pertama berarti kuliah BSI aja ya. Pak, kalau ini bagaimana nih kampus memastikan materi edukasi pemilu yang disampaikan tetap netral, objektif, dan bebas dari kepentingan politik tertentu? Nah itu Bu, di kami kan sering menerapkan netralitas. Iya. Intinya kampus itu harus bebas dari politik. Karena tujuan utama kami bukan untuk berpolitik kampus, tapi harus bebas dari politik. Terutama politik uang ya Bu ya, dan sebagainya. Nah kami mengupayakan di kampus BSI tentunya Bu ya, kami bebas dari politik. Jadi kami sifatnya kampusnya netral. Oke, berarti netral ya Pak ya. Jadi kalau misalnya memang sudah ada keberpihakan, memang nantinya agak gimana ya Pak ya menjalankannya ya Pak ya. Iya, karena kampus itu harus bebas Bu, bebas dari politik. Dan dijamin ya Pak ya. Dijamin. Kebebasan politik di kampus. Kita hanya sebatas ruang diskusi Bu. Sebatas ruang diskusi, dan kami komitmen, kampus BSI Tasik komitmen bahwa kampus kami bebas tidak berpolitik, terutama politik uang. Oh iya, itu jelas ya Pak ya. Jangan sampai kampus itu dipakai kampanye. Orang-orang tertentu kami nggak nerima itu. Kalau sebatas ruang diskusi ya ayo, tapi kalau sebatas politik uang dan sebagainya, no way. Berarti katakan no way. Katakan tidak. Katakan tidak. Seperti iklan Pak itu. Pak, peran apa nih yang dapat dimainkan oleh organisasi mahasiswa dalam membangun budaya politik yang berintegritas di kawasan kampus maupun masyarakat? Ya, yang pertama itu Bu, menyelenggarakan tadi webinar terkait dengan literasi digital kepemiluan. Kemudian tadi Bu, proses demokrasi. Kita mengadakan pemilihan Ormawa dan pemilihan ketua BEM itu menggunakan aplikasi berbasis teknologi. Tadi program e-voting tadi. Oke, berarti tadi ya perannya ya Pak ya. Dan bagaimana nih teknologi dan media digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi kampus dan masyarakat dalam mengawasi dan mengedukasi pemilu? Boleh Bu. Tadi contoh tadi tuh e-voting. Nah, e-voting adalah salah satu cara upaya kami untuk mengawasi dari segi demokrasi internal di kampus kami. Dengan e-voting tadi Bu, kita bisa melihat secara real time jumlah suaranya berapa nih. Visi misi kandidatnya bisa tahu langsung di situ. Selain itu, kita coba upayakan bagaimana kode etik itu diterapkan, terutama di media sosial. Tadi Bu, untuk menghindari hoax, isu sara dan sebagainya. Kami lakukan filterisasi di situ dengan menerapkan tadi kode etik media sosial seperti apa. Jelas ya teman pemilih ya. Jadi memang ada kode etiknya ya. Justru, ada aturan main ya Pak. Ada. Justru kita harus menerapkan regulasi itu. Kalau enggak ya kebablasan tadi Bu. Iya betul sekali Pak. Iya. Berarti apa nih Pak rekomendasi yang Bapak berikan untuk meningkatkan sinergi antara institusi pendidikan, penyelenggara pemilu dan masyarakat guna menciptakan pemilu yang semakin berintegritas pada masa mendatang? Boleh Bu, tadi saya usul nih, kita masukin ke kurikulum, ya kan? Kita masukin ke kurikulum, kemudian tadi Bu, ide Ibu tadi bagus tuh, kita ngadain KPU sebagai dosen tamu kita. KPU sebagai dosen tamu memberikan edukasi secara berkala, ya.
kemudian kita melakukan evaluasi ya dengan pretest dan posttest hasilnya seperti apa. Nanti bisa kelihatan tuh kontribusi kita gitu, seperti Iya. apa. Wah, benar ya, dari awal sampai akhir luar biasa Pak ya tadi jawaban-jawabannya. Tapi kita di sini pengen mendengarkan ya Pak pesan singkat untuk teman pemilih semua di sini agar bisa berpartisipasi aktif nih dalam pemilu yang berintegritas dari Bapak. Mungkin pesan singkat, mungkin lebih tepatnya quote ya, Bu, ya. Quotes, berarti quotes of the day. Ini Bapak udah nyiapin quotes of the day. Boleh Pak. Berapa poin Pak? 100 kata. 100 kata, oke. Oh, itu Pak. bukan quote. Apa namanya Pak? Boleh Bapak. Mungkin sinergi kampus, masyarakat, dan penyelenggara pemilu adalah kunci untuk menjaga integritas dan memperkuat demokrasi. Wah, luar biasa quotes-nya Bapak adalah kunci ya. Ya, sebagai kunci. Oke, Pak, berarti gimana nih kampus ini mempersiapkan mahasiswa tadi ya agar menjadi pemilih yang kritis dan juga berpartisipasi aktif dalam pemilu? Ya, mungkin tadi Bu, kita melakukan tadi edukasi. Ya, edukasi. Ya, mungkin saya memberikan saran juga nih. Mungkin lebih intens dari KPU Kota Tasik. Tadi Bu, melatih mahasiswa kami untuk menjadi tutor ke adik kelasnya. Iya. Jadi memang tadi ya Pak mata rantai tadi mata ya Pak, rantai. jangan sampai putus ya Pak ya. Betul Bu, karena kalau nggak gitu, ya mungkin akan kembali ke awal. Kita Sayang harus sekali. lebih continue. Jadi memang itu tuh Pak kekonsistenan ya. Betul, konsistensi Harus itu dijaga, harus ada. betul. Jadi jangan sampai kalau istilah Sunda Pak, parem obor apa? Kita orang mana? Orang Sunda kan. Jadi jangan sampai semangatnya tuh hanya semangat lilin Betul, ya Pak ya. betul. Kalau di kalangan mahasiswa apa namanya semangat apa Pak? Demi Apa ya, Bu, Pak istilahnya? Saya jadi pengen tahu istilah-istilah di dalam dunia kampus nih Pak. Saya udah berapa lama nih soalnya. Kalau di dalam kasus ada istilah kubu-kubu ya Kak ya. Kubu-kubu nggak ada. Kuliah pulang. Kubu-kubu. Oke, karena kan punya kesibukan lain mungkin Pak. Ya, biasanya gitu kan Bu. Iya, tapi mungkin- banyak juga teman pemilih di sini yang ikut aktif Pak, berorganisasi ya Pak. Tapi ada juga yang mungkin pilihan ya Pak ya. Betul Ibu. Dan itu tidak kita larang kan ya Pak ya. Betul sekali Bu. Kalau organisasi kemahasiswaan di kampus memang banyak ya Pak ya pilihan. Organisasi banyak Bu pilihannya. Oke. Kebetulan kan yang aktif itu BEM Bu. BEM juga BEM. mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan BEM Kota Tasik. Oke, Pak, berarti kalau gitu gimana sih kampus bisa membangun budaya demokrasi di lingkungan internal agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas? Nah itu Bu, cara yang pertama sih kita coba budayakan melalui tadi kegiatan webinar, kegiatan seminar, yang intinya mengajak agar para mahasiswa berperan serta dan ikut berpartisipasi di pemilihan ini, di pemilihan umum terutama. Berarti webinar tadi ya, soalnya gini ya Pak ya, ada nih teman pemilih yang pertanyaan yang menggelitik mungkin ya Betul, bahasanya. ya, Jadi pengen tahu nih contoh nyata kegiatan kampus nih yang paling berdampak bagi mahasiswa dalam memahami demokrasi. Ya, contohnya seperti tadi Bu, kan KPU sudah ngadain touring demokrasi, Ya. Terus kemarin ngisi di acara pengenalan mahasiswa baru. Oke. Itu berdampak sekali Bu, berdampak sekali terutama dalam hal pemilih baru di Genci. Dan itu memang responnya itu ternyata sangat Iya, Bu. antusias. Dari bisa 100 yang datang jadi 300 tuh Oke. kemarin. Bahkan aula kita penuh nih Bu. aula. Kemarin ada acara touring tuh, ada acara motor-motor gede ya kalau nggak salah ya Kak ya. Motor-motor Harley gede. Itu sangat luar biasa Bu. Kalau menurut saya ya harus terus dilanjutkan kegiatan-kegiatan Oke. tersebut. Jangan berhenti sampai di sini. Jangan berhenti sampai kegiatan di sini. podcast ini adalah salah satu upaya juga sih Bu, menurut saya. Salah satu upaya untuk
mendorong para Genjet berpartisipasi juga. Betul Pak, apalagi ya teman pemilih kan di sini kan masyarakat juga lebih kritis ya Pak ya. Betul. Sekarang jadi justru program-program kita harus lebih banyak ya Pak ya, Betul, Bu. agar bisa kita masuk ke semua aspek ya Pak ya tadi ya, karena aspek. betul kayak di mahasiswa aja kan ada yang kritis, ada Betul, yang memang ada kita, nah makanya itulah program yang memang sudah kita persiapkan. Jadi dituntut kita untuk kreatif nih, apalagi. Sebenarnya nggak Pak? Jadi PR ya Pak. Bapak juga punya PR jadinya. Sesuai dengan tagline kampus kita juga. Bu. Oke, apa nih Pak tagline-nya Kampus Pak? digital kreatif. Kampus digital kreatif. Artinya Pak? Ya, kita harus berpikir bagaimana kreatif, karena kreatif itu beda Bu. Kalau kreatif itu tidak bisa diukur daripada nilai. Kreatif itu tidak bisa diukur daripada nilai. Nggak Berarti bisa, Bu. rasa dong Pak. Rasa, kan itu yang nggak dimiliki oleh mesin ya. Kreatif itu nggak bisa dimiliki oleh mesin. Nggak. Kreativitas itu lahir daripada jati diri manusia itu sendiri. Luar Wih, biasa. kok jadi jati diri ya? Iya, berarti Pak sangat mahal ya Pak ya. Itu aduh kayaknya sense of belonging. Saran saya ini udah bagus Bu. KPU Kota Tasikmalaya sudah kreatif, ngadain podcast ya, ngadain webinar, seminar ke kampus-kampus gitu. Saya sangat mendukung sakit, terutama BSI nih Bu. Sangat mendukung banget nih, dukung 100% nih buat KPU Kota Tasik. Terima kasih Pak, dukungan 100% ya Pak. 1000% kalau bisa. 1000% ya Pak, terima kasih dari BSI untuk KPU Tasikmalaya. Jadi kalau kolaborasi ini berkelanjutan Pak, seperti apa bentuk idealnya dalam 5 tahun ke depan? Ya, tadi Bu, continue, terus kita lakukan evaluasi, dan mungkin program KPU bekerja sama dengan kampus Tasik ini bisa dijadikan acuan untuk kampus-kampus lain. Setuju sekali Betul. Pak dengan statementnya Pak. Karena sampai saat ini saya belum tahu ya kampus lain yang mengadakan seperti ini. Oke. Cuman KPU Kota Tasikmalaya dan BSI Tasikmalaya. Insya Allah selanjutnya ya. Mungkin ada sesi 2 podcast yang lain. Bu. Sesi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya Pak. Kita undang, kalau baiknya sih kita undang BEM-nya Bu. Ah iya. BEM atau Ormawa untuk mengisi acara. Sehingga kita bisa langsung tahu nih sampai sejauh mana mahasiswa atau Genjet berperan serta. Oke. Tingkat partisipasinya kan bisa kita kelihatan. Mungkin ke depannya Bu, atau bulan depan, minggu depan kita adain lagi. Terima kasih Ya. besok, minggu depan, bulan depan. Oke Pak, masukannya dicatat Pak. Tim podcast ya. Siap. Kita selalu siap ya tim podcast ya. Oleh bulan nanti lebih fokus ke BEM-nya gitu kan. Oke, lebih Biar fokus. mereka berbicara, biar Oke. kita bisa sharing terkait dengan mungkin kondisi saat ini seperti apa. Iya. Siap Pak, terima kasih masukannya untuk episode selanjutnya podcast Tasik. Atau Ibu bisa podcast di kampus kami gitu kan. Podcast. Kita undang ke kampus kami, sharingnya di kami. Jadi podcast balasan Pak, ini Podcast judulnya. Pak, jadi kalau begitu pesan nih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa agar jangan sampai mereka tuh tidak hanya jadi pemilih tetapi juga penggerak demokrasi. Ya, pesannya tadi Bu, di quote saya tadi tuh. Di quotes lagi, oke. Pemilu adalah kunci untuk menjaga integritas dan memperkuat demokrasi. Luar biasa Itu dulu kuncinya, quote-nya tadi. Oke, Balik lagi ke sana. Balik lagi ke teman pemilih ya, jangan lupa balik lagi ke quotes-nya ya. Oke Pak, kayaknya pertanyaan sudah dilahap habis ya oleh Bapak. Kita pengen mendengar ya teman pemilih ya, closing statement dari Bapak untuk teman pemilih semua. Oke, jadilah pemilih yang baik dan selalu menjaga integritas. Mungkin itu saya. Oke, jadilah pemilih yang baik dan selalu menjaga dan selalu menjaga integritas. integritas. Luar biasa, singkat, padat dan jelas. to the point. Oke, dan jelas. Karena integritas itu adalah hal yang utama, Bu. Betul Pak, betul. Kalau kita nggak punya integritas, ya mungkin ya integritas adalah hal utama lah Iya, menurut betul saya. Pak. Berarti harga mati ya Pak ya? Harga mati. Adalah kunci tadi Bapak. Adalah kunci. Nah, kuncinya di mana nih, Bu? Kuncinya di mana? Boleh Bapak kalau mau diperjelas lagi. Ya Pak,
Jadi tadi teman pemilih kayaknya di sini sudah semakin ini ya, sudah semakin menambah wawasan dan juga literasinya semakin Betul. bertambah nih, semakin banyak hal-hal yang didapatkan ya dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian berarti kalau gitu kita sudah sampai di ujung acara nih Nggak kerasa Pak, ya, nggak udah. kerasa ya? Itu udah Masih 1 jam. atau masih pagi? Kalau buat kita pagi siang ya udah kerja gitu ya Pak ya. Ya, biasanya kami kalau ngisi di kelas saya ini sendiri bisa sampai 4 SKS Bu. Oke, berarti Bapak mau lanjut lagi? Oke, ayo. Berarti kalau ditantangin, oke, ayo tim podcast sih oke aja Pak. Sudah berapa menit kita ya Bapak Ibu Ini ya? kalau saya di kelas ini 2 SKS Bu. Oke, Kurang nih 2 kayaknya. SKS. Boleh Bapak tim podcast udah berapa kita ya? Udah berapa menit ya Pak ya? Berkasnya kayaknya udah ini Bu. Timnya kayaknya udah ini nih. Oke, teman-teman pemilih kayaknya boleh lah nanti kalau misalnya masih ada yang pengen ditanyakan atau masih ada pengen melakukan sharing-sharing, boleh bisa langsung datang ya Pak ya, Boleh, Bu, boleh. ke kantor KPU Kota Tasikmalaya ataupun ke BSI ya Kampus Pak ya. BSI. Kalau kantor KPU kan di Jalan SKP nomor 20 sampai 22 Kota Tasikmalaya. Kalau BSI di mana alamatnya Pak? Iklan dikit ya Bu. Boleh, boleh Bapak. Kampus BSI Tasikmalaya itu adanya di Jalan Tanuwijaya Bu, nomor 4 Empang Sari Kota Tasikmalaya. Atau lebih tepatnya kalau Ibu jalan ke BPJS Bu, depan BPJS Kesehatan. Oke, Kan rumah Ibu deket di situ ya. dekat sekali. Berarti berapa langkah Pak? Dan juga jangan lupa follow juga nih medsos BSI Tasik. BSI Tasikmalaya. Oke, iya teman pemilih catat ya. Di situ ada foto saya yang ganteng-ganteng di situ. Oh iya, aduh, gitu. namanya siapa? Masih ingat ya teman pemilih semua ya. Teman pemilih kita sudah sampai nih di penghujung obrolan hari ini. Demikianlah rangkaian podcast Tasik Talk asik seputar informasi kepemiluan bersama KPU Kota Tasikmalaya dan BSI dengan tema kolaborasi antara kampus dan masyarakat dalam mendukung pemilu yang berintegritas. Semoga diskusi ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, dunia akademik, dan juga masyarakat demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Kami mengucapkan terima kasih banyak sama-sama, kepada Bu. Bapak. Terima kasih banyak Pak sebagai narasumber dari Universitas BSI Tasikmalaya serta seluruh teman pemilih nih yang setia dari tadi tidak beranjak, tidak kemana-mana, tetap stay tune di podcast Tasik kali ini. Mari kita jadikan kolaborasi ini sebagai langkah nyata dalam menjaga demokrasi dan memastikan setiap suara memiliki makna. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat menjaga integritas pemilu untuk masa depan bangsa. Gunakan hak pilih dengan bijak, jangan biarkan suara kita hilang begitu saja. Jadilah pemilih cerdas karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Saya boleh pantun lagi ya? Boleh. Nanti Bapak boleh balas Boleh, saya. boleh. Boleh ya? Ke taman lagi. Oke, kalau sekarang mau ke air aja deh ya. ke air. Saya minta cakepnya ya di studio podcast ya. Air bening mengalir di kali. Tempat anak bermain riang. Wah, cakep. Mahasiswa dan warga berkolaborasi rapi. Cakep. Menjaga pemilu bersih, aman, dan tenang. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Bapak boleh nih balas Boleh, dulu boleh. deh, oke. Tadi Ibu kan air. Oke. Nah, saya nyambung juga nih Bu. Boleh apa-apa? Gunung, Oke. sungai, danau. Sungai. Sungai. Oke, sungai. Boleh Bapak. Jalan-jalan ke Kota Serayu. Cakep. Singgah sebentar membeli jamu. Cakep. Ayo sukseskan pemilu dan sekarang ayo. Cakep. Karena suara kita menentukan maju atau mundurnya bangsaku. Oke. Jadi kita berbalas pantun ya. Ibu tadi taman, air, saya sungai. Oke. Jadi memang itulah ada keterkaitan karena kolaborasi tadi ya Pak, karena kolaborasi. Terima kasih ya Baik, Pak sama-sama, sekali lagi Ibu. untuk Bapak Agung Baitul Hikmah Eskom Mkom selaku Kepala Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Tasikmalaya atas waktunya dan juga insight yang luar biasa, dan juga untuk seluruh teman pemilih pendengar setiap podcast Tasik Talk asik seputar informasi kepemiluan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kita jaga persatuan,
hormati perbedaan dan sukseskan pemilu yang damai dan bermartabat. Akhir kata, saya Yulvita Gumanti pamit undur diri. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap semangat dan jaga persatuan. Guyub Ngawangun Kota Tasikmalaya, KPU melayani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.